aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Sekarang menurut saudara, ini Paulus sedang mengelabui, sedang membohongi, sedang mempraktekkan kemudian kebohongan atau apa? Coba. Oke, jadi begini Bang Juma ya. Jadi Paulus ya, ketika dia berada di lingkungan orang Yunani, maka dia menjadi orang Yunani. Ketika dia juga berada Tujuannya? di kalangan orang Yahudi, maka agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu intinya. Dengan Injil itu yang menggunakan perlu disampaikan. dengan menggunakan cara mengelabui. Bukan mengelabui itu, tetapi dia beradaptasi. Mengelabui ini. Beradaptasi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikian juga pada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah. Ini apa namanya ini? Apa ini sebenarnya begini, yang sedang dipraktikkan Paulus ini apa? Karena ya Paulus itu tahu persis dan menyadari bahwa hukum Taurat ya itu ya sudah dimenangkan oleh Kristus, karena manusia tadi tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi artinya itu poinnya. Jadi hukum Taurat itu bukan itu yang sedang kita bahas. Saya udah paham kalau hukum Taurat itu jangan kau ajarin saya. Yang kita bahas ini adalah cara menyebarkan agamamu yang suka nipu-nipu dan mengelabui, itu yang sedang kita bahas. Ini yang sedang dipraktekkan Paulus ini apa? Ada orang yang taat hukum Taurat. Paulus gabung masuk, berpura-pura tampil sebagai orang yang taat pada hukum Taurat. Meskipun dia sendiri tidak taat hukum Taurat, agar memenangkan banyak orang di situ. Ini menurut saudara cara yang jujur atau cara mengelabui? Jawab. Mengelabui, itu aja udah simple. Jujur atau mengelabui? Oke. Jangan di mute lah. Jadi kita itu harus tahu dulu sebenarnya mengelabui dan menipu itu apa sebenarnya. Jangan Jadi kau ajarin jangan saya langsung lagi ajaran anak SD. Yang kutanya, nanti definisi mengelabui itu nanti. Yang kutanya, Paulus ini sedang mengelabui, sedang membohongi, sedang menipu, atau sedang jujur? Jawab. Dia itu menyesuaikan diri, beradaptasi. Itu bukan dikatakan dia sedang mengelabui. berbohong. Dia sedang berbohong, atau sedang mengelabui, atau sedang berdusta? Ketika Anda mengatakan dia berbohong, ketika dia itu mengatakan bahwa aku adalah orang Yunani, padahal dia bukan orang Yunani. Aku menjadi seperti berbohong. orang yang hidup, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau ada seorang ustadz masuk kemudian di gereja menggunakan pakaian-pakaian pendeta, lalu kemudian membaca Bible, tapi sebenarnya dia adalah Islam. Itu dia mengaku sebagai Kristen, tapi dia Islam. Tujuannya supaya kalian semua satu gereja itu bisa menjadi mu'alaf. Menurut saudara, ini cara mengelabui, cara nipu-nipu, atau cara yang jujur? Oke, yang pertama ya, dia itu diterima ya. Soal dia menyampaikan kebenaran itu ya. Soal menyampaikan kebenaran itu kan perspektif dia, bro. Itu bukan orang Islam. Seorang ustadz menggunakan atribut pendeta, datang membawa Bible, berkhotbah di dalam gereja. Tujuannya apa?
Tujuannya apa? Untuk memualafkan jemaat-jemaat gereja. Menurutmu itu cara yang baik, cara tipu-tipu, atau cara tipu muslihat, atau cara yang jujur? Bagaimana mungkin ada ustadz yang mengajar menjadi pendeta dan dia mengajar? Bagaimana mungkin diizinkan hal itu? Tidak Nah, mungkin. inilah yang dilakukan Tidak oleh mungkin. pendiri agamamu Paulus. Jadi itu kan berbeda di Bagaimana ranah mungkin ibadah. katamu? Tapi Paulus praktekkan. Itu kan gini ya. Tadi saya udah kasih contoh samamu ya. Kita itu ya dimanapun kita berada tetap menghargai adat istiadat. Ini bukan masalah menghargai. Iya. Bukan masalah menghargai. Ini Paulus masuk ke masjid menggunakan kopiah, menggunakan baju koko. Oke, pegang Al-Quran kemudian untuk mendekati Oke, orang-orang mana yang datanya? ada di dalam masjid. Tujuannya untuk memurtadkan orang-orang yang ada di situ. Itu menurutmu adalah cara yang baik atau cara yang tidak baik? Apakah ada kasus seperti itu yang memberitakan Banyak kali. Islam di gereja? Ada nggak? Mana Banyak ada? sekali. Kalau nggak? dari Ada nggak Islam, kasus kalau seperti dari itu? Islam tak ada. Tapi kalau dari Kristen ke Islam itu banyak sekali. Oke, apakah mereka berani masuk di masjid? Jangankan masuk di masjid, masuk di pesantren pun banyak. Iya, di mana? Oke, bisa dibuka videonya Bunda. Bagaimana kemudian si Rusului Lubis mengaku Ustadz berpakaian Ustadz masuk ke pesantren? Ada yang simpan Oke. videonya? Silakan. Oke. Ada di grup itu ya, bentar. Ada Cari Bang bunda, Hani. cari bunda. Siap. Lanjut dulu aku chat. Saya kirimkan Bunda ya. Jadi mereka mempraktikkan itu karena memang secara lembaga keagamaan mengajarkan itu, memerintahkan untuk mempraktikkan itu. Karena memang agama Anda itu kalau tidak dengan cara kayak begitu, siapa yang mau menyembah dewa? Tidak ada yang mau menyembah dewa. Amit-amit. Tidak ada yang mau. Jadi maksudnya begini sih ya, dalam dimanapun kita berada ya, kita itu tetap menghormati, apalagi ya mati di minyak. Indonesia ini adalah yang disebut Nah, 5 mayoritas. agama. Itu Jadi kalau adalah kau ketemu agama. orang Islam, kau jadi Islam. Jadi Ketemu orang Kristen, kau jadi Kristen. ya, sebagai sesama bangsa kita itu sama. Bang Zuma, saya ini punya saudara Muslim. Kemarin Nah, terus? ketika ketika Natal? mereka enggak. Kemarin Idul bulan Fitri kamu juga ke masjid. Idul Fitri. Saya Kamu ke masjid juga? Saya datang. Tetapi artinya saya toleransi. Itu Apakah saya itu toleransi. mengelabui? Itu saya toleransi. mengelabui? Ini mengelabui. Apa saya mengelabui? Dalil. Tidak. Tapi artinya kitabmu sudah ketika mereka mengatakan pun itu. Natal, ketika saya Natal, saya ajak mereka datang. Jadi ada toleransi di sana. Tidak perlu saya sih? mengatakan kepada mereka, kamu Martinus, ikut agama. ini Enggak, bukan membahas tentang toleransi. Iman itu Ini bukan privasi. soal toleransi. Ini yang dibahas agamamu mencari pengikut dengan cara tipu-tipu. Saya Ini yang sedang gini Bang dibahas. Zuma, gini Bang. Alamak. Saya kasih tahu sama Bang Zuma. Saya ini ya kemarin tahun 2023 bulan Maret ya kemarin pas Ya udah, gua usah habis curhat puasa, aja, udah. habis Kau puasa disuruh itu apa jawab, ya? lo. Habis puasa itu kau 40 disuruh hari itu jawab habis dari dua acara pilihan. Bisa nggak itu kau datang diskusi? ke Stop. masjid. Gini saya ambil alih dulu. Ya Du, dengar Ya. abang mau ngomong ya Du. Itu saya datang Ya, Du, di dengar dulu, masjid abang mau ngomong, ya, Du. mendengarkan. Jadi Ya, Du. aku itu belajar loh Iya, tentang Du. Islam. Ya beda Jadi, kalau belajar, Subaida. Ini nipu. Apakah saya mengelabui di sana? Tidak. Beda itu, kau datang untuk belajar. Yang Paulus praktekkan ini untuk mengelabui. Gimana sih? Ya Du, boleh nggak mengajarkan Kristen? Dengarin ya pertanyaan sederhana. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara mengelabui? Boleh atau tidak? Harus enggak boleh. Nggak boleh. Membantah dalilnya. Tapi dalilnya begitu bro, gimana? Dalilmu begitu. Yang di mana? Dalil yang mana? Yang tadi Filipi 1:18. Ya, Filipi 1 Korintus 9. Itu kan dia mendengarkan tentang masalah yang terjadi di jemaat. Dia itu kan posisinya di penjara. Paham nggak? Jadi dia mendengarkan kabar kalau jemaat yang dia layani itu ada perselisihan. Jadi dia mendengarkan itu, dia tidak dia tidak
apa ya Ambil, dia tetap silakan, mengucap ambil, syukur. Adi. Yang penting Dia udah sampai mengucap pesan syukur saya. walaupun jemaat yang dia Menurut layani Bible banyak agamamu masalah, itu walaupun dia di diajarkan penjara. boleh dengan cara nipu, itu Jadi selesai. itu. Kesimpulannya itu. Agamamu berdasarkan ajaran Paulus boleh diajarkan dengan cara menipu, mengelabui dan seterusnya. Silakan. Tadi si Yadu ngomong, Yadu dengar abamu. Tadi kau bilang Kristen itu datang menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Pertanyaan gini loh. Kalau ada budaya setempat bertentangan dengan Kristen, saya ulang ya. Kalau ada budaya setempat bertentangan dengan ajaran Kristen, Anda ikut budaya atau Anda ikut Kristen? Begini ya Bang. Gini Jawab aja, jangan begini. ya. Kita itu Saya sebagai ulang warga kembali ya negara, dulu. ya. Saya ulang ya. Lu pilih dulu baru lu menjelaskan. Dia ulang ya. Kamu tadi bilang inkulturasi. Ngerti nggak arti inkulturasi itu? Inkulturasi artinya dalam Kristen itu proses penyesuaian diri agama dengan budaya setempat. Kristen inkulturasi berarti adaptasi ajaran dan praktek Kristen ke dalam budaya lain. Pertanyaannya, kalau ada budaya tidak sesuai dengan ajaran Kristen, Anda berpegang teguh kepada A, tetap ajaran Kristen, B, ke budaya itu. Yang mana yang kau pilih? Kalau prinsip saya tetap berpegang kepada prinsip Bible. Baik, pintar. Oke. Lanjut ya. Oke. Udah cukup. Jadi udah cukup, lu udah jawab. Kalau Lu udah ada jawab. adat yang mungkin Nggak bertentangan dengan usah Kristen, dijelaskan, kamu udah Ya. jawab. kita itu menghormati karena tidak ada hak kita untuk menghakimi. Iya, cukup. Yang kedua. Oke? Yang Iya, kedua silakan. ya. Yang kedua. Tadi kau bilang konsisten dengan agama Kristen. Yang kedua, Ya. terjemahan Bible-mu itu yang kau pegang berbahasa Indonesia konsisten dengan agama Kristen atau ada unsur tipu-tipu? Oke, jelaskan tipe-tipenya apa? Saya ulang kembali pertanyaannya. Jawab dulu, jangan bertanya balik. Bible datang ke Indonesia, gitu. Terjemahannya itu berbahasa Indonesia, terjemahan jujur atau ada unsur Filipi 1:18 tipu-tipu? Iya, letak tipu-tipunya itu di mana? Letaknya di mana? Berarti selama ini Jelaskan kau nggak itu. tahu tertipu. Jadi selama ini yang kau pakai nggak merasa ditipu. Yang saya tahu, saudara saya Islam mengatakan orang Kristen memakai kata Allah, betul? Dan itu katanya memakai atribut-atribut yang ada di dalam Al-Quran, betul? Itu yang ada maksud? Iya. Nah, jadi kalau kita kurang belajar, kurang membaca buku, Iya, kurang mulai melihat bingung. sejarah, Mulai bingung. kita akan menyimpulkan kebenaran berdasarkan ketidaktahuan kita. Jadi belajarlah kita tentang banyak belajar tentang sejarah, baca buku. Sakit nih kepala kau ya, Bu. Jadi Mending aku nengok jangan. kau. Ya, maksud gini loh, Bang. Jadi cari tahu dulu, jangan langsung menyimpulkan bahwa ini perjelas. adalah Yadu, kata ini abangmu Allah. lagi nih. Yadu dengerin dulu. Ya silakan. Ini kan silakan. dengar, ini kan mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Boleh nggak sih Bible itu beradaptasi dengan ajaran Islam? Boleh atau tidak? Bible beradaptasi dengan Islam. Boleh nggak? Ya sepanjang itu adalah untuk menghormati ya bisa-bisa aja. Oke, baik. Boleh. Boleh nggak mengganti Tuhanmu dengan Tuhannya Islam? Mengganti yang mana dulu ini? Yang mengganti apa dulu ini? Mengganti nama Tuhanmu menjadi sembahannya umat Islam. Boleh nggak? Oke, apakah nama Tuhan yang Anda Boleh maksud atau adalah tidak? sama Jawab dengan dulu. Boleh atau tidak? Allah ini sebenarnya? Saya nggak nanya itu, sudah boleh atau ada tidak. sebelum pra-Islam, bro. Boleh atau tidak? Ya, kan boleh lah. Jawab dulu, baru lu nerangi. Saya ulang ya. Boleh. Heeh.
Oke. Kalau boleh mengganti nama Tuhanmu dengan sembahan umat Islam, harga dirimu ini diperjualbelikan atau tidak? Sejak kapan Allah itu sebagai Saya nggak nama nanya kata Allah loh itu, umat jangan taruh Islam? kesanonya. Enggak. Ini kenapa Ada Anda susah begini? juga Karena nih, kalian ini lama-lama juga nih kurang berhentinya. belajar sejarah, kurang membaca buku. Saya ulang lagi ya. Kacau banyak bacot. 1 lawan Saya- 1000. Ntar dulu bro. Nanya itu agama dulu kami soal gimana? Bisa nggak? Ntar dulu. Wih. Siapa ini? Wih. Tekan orang terus kau. Siapa ini marah-marah ini? Kalau kau beribut sama istrimu jangan naik dulu bro. Ada otak kau. Siapa sini turunin dulu itu Ini lah. kamu itu sediakan buku, Ya, belajar ntar dulu, buku, ya, baca aduh. buku. Ini. Lihat. Kamu itu jangan Ya bermodal kamu Google. ngerti nggak namanya inkulturasi? Otak udang. Ya kamu ngerti Jadi nggak kalau artinya kita- inkulturasi? Ya kamu ngerti nggak artinya inkulturasi? Ngerti nggak istilahmu itu? Jadi menurut Filipi 1:18, kembali ke topik ya ya. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara berbohong ya boleh atau tidak? Nggak usah buka kamera ya saya nggak butuh. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara berbohong, tipu-tipu? Di mana letak kebohongan di sana? Jelaskan. Saya kasih beberapa contoh ya. Tadi barusan ada video yang ditampilkan, kamu pasti menonton. Dan bukan Agatha saja yang pernah mengaku mualaf. Banyak sekali mengaku mualaf padahal mualaf, murtadin. Banyak banget mengaku murtadin, tapi dia bukan murtadin. Menurut kamu, boleh nggak berbohong seperti itu? Tentang orang yang Anda maksud, saya sebenarnya tidak tahu persis ya apakah dia itu. Jadi saya tidak mengkomentari kebenaran. Saya tidak nggak tahu. berbicara orang, saya berbicara, dengarkan Oke. makanya dengerin. Ada orang dia nggak pernah menjadi Islam atau Muslim, tapi mengaku pernah menjadi Muslim. Boleh nggak berbohong seperti itu? Ya tidak boleh lah, katakan Tidak ya, katakan boleh. ya. Tidak, Baik. tidak, gitu Tidak aja. boleh. Boleh nggak? Kalau sudah menjadi Kristen, tapi masih memakai istilah-istilah Islam dalam ucapan baik pakaian dan ucapan tingkah laku, boleh nggak? Sepanjang itu adalah berupa etika, menghargai dan Saya menghormati, nggak nanya boleh, sah menghargai, saja. boleh atau tidak? Boleh menghargai orang Oke, bisa oke, nggak boleh. apa-apa. Boleh. Oke, berarti harga diri Kristennya hilang. Bukan berarti ketika saya Nanti. Jar. Kau tanggapi dulu nanti video ini. Ya silakan. Kristus, inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan pendisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS 2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Oh, kami. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng. Bapak Pendeta Hiasing Guanteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wih, mantap. Sudah sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Barakallah. Haleluya. Baik. Naik. Injil boleh diberitakan maupun baik dan tidak baik. Benar Rahmat, tampilin ketiga foto itu tadi. Saya mau nanya ke Yadu. Tunggu dulu Yadu, diam dulu Yadu. Tampilin dulu fotonya aja tadi. Ketiga orang itu, Ban.
Tapi dulu fotonya aja bunda. Fotonya aja ya. Ya aduh. Menurut anda ya aduh. Ya aduh. Jangan usah diputar bunda. Ya. Menurut anda ketiga orang ini Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Ciri-ciri dia Kristen apa ya? Ciri-ciri Kristen itu dari buah-buah roh, dari buah-buah roh. Enggak. Dengarkan Bukan dari pertanyaannya. bukan dari. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Hmm. Ini tanpa suara, tanpa argumentasi, Anda fokus lihat wajah dan pakaian ketiga orang ini. Belum bersuara. Hmm. Menurut Anda, ciri-ciri orang ini Muslim apa Kristen? Dari buah-buah rohnya iya. Kok roh? Wajahnya Iya, bukan buah-buah roh. kasih. Lo lihat roh ah. Saya Iya. ulang ya. Jadi Kristen itu bukan berdasarkan dengerin gini bro, dulu. bukan berdasarkan pakaian. Dengerin dulu. Itu Kristen itu bukan ya itu kan kita kalau saya melihat ya, yang pertama dia menggunakan dari atas saya mengkritik dia memakai peci. Saya nggak nanya peci itu. Susah Enggak. banget sih lu ditanya ya. Kan saya melihat videonya dia memakai Saya peci kan, betul nggak? belum lihat video dulu, melihat tampilan aja dulu. Iya tampilan kan dia memakai peci, Ya, betul nggak? Dari lu jawab tampilannya dulu. dia memakai peci, Susah betul juga nggak? ini anak ini. Menurut Anda, sebelum ada komentar, belum ada pengantar, melihat aja secara foto tampilan, menurut Anda tampilan orang ini mencerminkan Kristen atau Islam? Budaya Nusantara Nenek mencerminkan moyang budaya lah. Nusantara. Siapa yang Islam. nama budaya Nusantara? Alah, Dasar tahu kucluk, sejarah peci. kucluk. Sejarah peci hitam itu adalah sebagai sejarah di Indonesia. Saya Baca nggak nanya sejarah. pecinya. Kristus inilah Bunda, ya nggak usah diputar bunda. Saya nggak Ini nanya pecinya, ketidaktahuan. saya nanya. Barakallahnya kasih tahu. Ya nanti tuh bunda. Itu budaya kan Nusantara. saya nggak nanya budaya. Kau jujur lah. Tampilan orang bertiga ini, menurut kamu tampilannya Muslim apa Kristen? Tampilan doang. Tampilan Nusantara, budaya Nusantara. Bukan itu bukan berarti itu dalam milik Baik, Islam, cukup. bukan milik Kristen. Bunda, Itu budaya. tolong tampilkan baju Silakan. tolong tampilkan orang pendeta bunda. Baju pendeta. Kali, diam dulu ya. Orang pendeta aja bunda, saya pakai foto pendeta satu orang Kita belajar lah gitu. sejarah peci di Indonesia. Kita belajar sejarah peci di Indonesia. Diam dulu. Sebentar ya, sabar dulu ya. Saya itu pengen ngajari kamu jadi orang berakal jujur gitu loh. Udah ada bunda foto Saya pendeta. maklum karena ini ketidaktahuan Anda. Iya nggak apa-apa, lu diam Iya, dulu saya sebentar ya. maklum. Ya Nggak lu diam apa-apa. dulu. Bisa nggak sih lu Jadi saya biar- atur? Oke. Diam dulu sebentar ya. Silakan. Nah pertanyaan, bukan ini bunda, pakaian pendeta bunda. Ya ini aja deh. Menurut kamu foto yang ada ini, ya, ini pakaian Muslim atau pakaian Kristen? Pakaian Kristen. Pakaian Kristen. Kembali ke foto yang tadi bunda, yang 3 orang. Kucluk oten. hamba-hambanya. Jangan ada suara. Menurut kamu tampilan orang ini pakaian Muslim apa pakaian Kristen? Nusantara itu kan peci yang mereka pakai dasar itu loh. anjir benar-benar turun kau, Kasih barakallah lagi. Barakallah itu di turunlah kau ya. Giliran baju pendeta langsung Kristen, giliran begini Nusantara. Parah yang parah. Parah memang orangnya, aduh. Hebat kali kau. Inilah yang dimaksud Filipi 1:18. Kacau. Jujurlah bro. Gila. Kenapa sih nggak mau jujur? Udah jelas kok tadi. Sebenarnya kalian itu ketangkap basah. Nah sekarang ada Ustaz Filipus gitu ya. Dia tadi gini loh Ustaz. Dia bilang nggak ada tuh kami
waktu Kristen masuk-masuk ke pesantren mengaku-ngaku. Bentar dulu bang, kita lihat di gerejanya apa dia pakaian begitu di gereja nih, di gerejamu nih. Ada pakaian begitu tadi, Sapir. Ada pakai kopia di dalam gereja. Hanya untuk penyamaran kalian pakai seperti orang Islam. Ini di dalam gereja nih. Ada nggak pakai kopia dalam gereja nih? Inilah ciri kalian, ciri khas kalian. Tuh. Giliran mau memberitakan amanat agungmu, kau lakukan dengan tipu-tipu. Seperti si Mekana, seperti tadi itu yang diputar. Jadi gereja ini, Mekana kalau memang dia memang betul-betul mau mengatakan itu agamanya, kenapa di gerejanya dia nggak pakai tuh jilbab? Hanya untuk penipuan di medsos, di TikTok dia pakai tuh jilbab. Ustadz Filipus turun kok, naikin lagi. Naikin Memang lagi. parah ya. Selama ini yang kita lihat ya, cara-cara Paulus mereka lakukan. Aduh gila. Iya kan, kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Itu ajaran si Paulus. Jadi berdusta boleh bagi mereka. Iya. Sekarang lagi si Yosef tuh pakai atribut Arab itu, pakaian Arab di samping Gua naikin gereja lagi. salib. Ya Du,